Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Pada hari ini kita akan menyaksikan yaitu pendeta Mongol. Ya, siapa sih yang nggak tahu dia sebagai stand up comedy yang kaya, artis Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi di balik itu dia beberapa kali diajak untuk pindah agama, bahkan ditawarin uang sebanyak mungkin Bapak Ibu Saudaraku kalau seandainya dia mau pindah agama, dia akan mendapat harta atau uang sebanyak mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan menyaksikan apa jawaban dia Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi sebelum kita menyaksikan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudaraku. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, ketika kita baca ini nanti muncul pertanyaannya. Terus bagaimana caranya supaya iman kita ini tetap kokoh, dan bagaimana caranya supaya kita ini menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bagaimana caranya supaya dalam menghadapi tantangan, masalah, godaan apapun itu, ya bagaimana cara supaya tidak seperti itu, tidak semudah itu? Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara lagi untuk membaca dari Mazmur pasal 1 ayat 2 dan sampai 3. Firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Di bawah perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan jawabannya Bapak Ibu Saudaraku di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian jauhlah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, bagaimana cara supaya kita bisa menghadapinya dengan santai dan menjawabnya dengan santai ketika ada bujukan, ketika ada godaan untuk meninggalkan Yesus? Ya, saya memberitahu bahwa saya dan Bapak Ibu Saudaraku jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah menjual Yesus. Jangan membuat Tuhan Yesus sedih Bapak Ibu Saudaraku. Untuk itu bagaimana caranya? Kita harus membaca dan merenungkan. Kita harus suka firman Tuhan. Harus kita merenungkan. Berapa kali Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan mengatakan bahwa siang dan malam. Jadi bukan satu kali, dua kali kita belajar firman Tuhan. Nah,
Di sini memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku untuk menghadapi godaan. Tetapi ketika kita membaca, merenungkan, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka apapun itu, godaan apapun, bujukan apapun, kita tidak pasti tidak bisa digoyahkan. Karena iman kita sangat kuat. Sebab di dalam Yesus ada kepastian Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Yesus tidak ada yang istilahnya ragu-ragu atau ini. Di dalam Yesus semuanya itu pasti. Jadi saya memberitahukan sekali lagi, jangan pernah meninggalkan Yesus. Keselamatan yang kita miliki yang hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus berpegang teguh. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang kuat, kokoh, teguh imannya. Supaya kita bisa kuat, ya harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kecuali hanya Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita akan menyaksikan apa jawaban seorang artis ini, itu Pak Mongol, Bapak Ibu Saudaraku. Jawabannya ketika dia diajak pindah agama, diajak meninggalkan Yesus, bahkan ditawarin uang, harta, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum kita menyaksikan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu sehingga sampai saat ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami, urapi kami sehingga kesaksian ini boleh kami dapat mengerti dan pahami, dan iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap menyaksikan bersama-sama tayangan berikut ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Sehat? Luar biasa. Jadi pengikut Kristus harus selalu sehat. Harus selalu bersemangat. Harus selalu bugar. Kak Mongol secara pribadi juga kalau mau dibilang capek banget. Orang bilang akan enak Bang Mongol cuma stand up komedian 15 menit doang. 20 menit doang. Apa capeknya? Memang benar. Terlihat tidak capek. Tapi apakah engkau pernah tahu pikiranku bagaimana capeknya menyusun materi stand up untuk tidak ada. Saya ditangkap polisi, disomasi. Ya kan, datengin orang ke rumah, digebukin di pinggir jalan. Orang kadang berpikir enak loh Kak Mongol. Ya bener enak penghasilannya sih. Karena 15-20 menit gede bayarannya ya kan. Daripada main sinetron pulang pagi 4 bulan kemudian meninggal tipes. Jadi orang selalu melihat di enaknya hidupnya Kak Mongol. Orang selalu banyak melihat Kak Mongol glamor. Setiap kali manggung di TV aksesorinya banyak. Semua emas berlian, tentu tidak. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold. Jadi jangan dipercaya. Tetapi kalau orang nanya, Bang Mongol kenapa Bang Mongol hidupnya santai? Di satu sisi orang tahu Kak Mongol adalah pengikut Kristus sejati. Tetapi di sisi lain orang melihat Kak Mongol ikut acara penelusuran dunia gaib gitu. Orang kok kayak bertolak belakang? Enggak bertolak belakang teman-teman. Selama saya enggak kesurupan, is everything good for me. Iya dong. Jadi kalau ada yang kesurupan, Kak Mongol kan Anda lihat selalu lari. Kalau enggak dipanggil enggak datang. Karena buat saya yang saya kejar duitnya. Penelusuran dunia gaib itu bayarannya one day before show. Jadi kalau orang, enak ya Kak Mongol, iya bener enak. Apalagi ada yang, Kak Mongol sekarang diberkati Tuhan ya.
Kayaknya enggak teman-teman. Untuk mencapai level seperti saat ini, Kak Mongol melewati fase yang berat. Jangan lihat, wah Kak Mongol enak jadi artis stand up komedi termahal. Tetapi sebelum menjadi stand up komedian termahal, Kak Mongol harus hidup di jalanan. Kak Mongol berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau Kak Mongol udah pindah agama. Tapi saya selalu bilang selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah pindah Pak. Apalagi saya Manado tuh sayang, haleluya. Babi kecap Manado kok dia panas, nasinya juga panas. Simon Petrus, Zebedeus dan Andreas lewat, gua cuekin bro. Ya tuh, ngoni belum rasa Manado pe babi kecap. Sangka kalah berbunyi gak kedengeran. Jadi kalau orang bilang, oh bukan bagaimana mau ngoleh santai aja. Kekristenan mengajarkan kita belajar banyak hal jujur. Saya dulu belum tahu banyak hal. Tetapi setelah saya bergaul dengan banyak orang, saya punya mentor rohani seperti Bunda Hana, Pak Mongol harus ganti jadi Elohim. Oh kenapa Bunda? Begini. Mau belajar. Dan day by day saya harus belajar. Tidak lagi menggunakan ini. Sekarang harus ganti dengan Elohim. Kalau susah pakai Bapa Sorgawi. Jujur. Kami artis. Kadang-kadang kalau terlalu saklek kami gak bergereja. Apalagi gereja. Khususnya jemaat Tuhan melihat artis ke gereja. Itu adalah target untuk proposal. Apalagi somo Natal, oh haleluya. Kami akan bikin ibadah Natal, ibadah Paskah, bla 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 bla. Saya aja kemarin ke Manado masih ada yang ngasih proposal Paskah. Saya sampai bilang Tuhan di kalender Tuhan Yesus naik ke surga, masa masih Paskah. Jadi saya belajar dari Pak Yusak, harus humble Pak Mongol. Wah saya belajar, beliau. Amin, haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jawaban yang sangat simpel Bapak Ibu Saudaraku oleh Pendeta Mongol dan sekalian artis stand up komedi yang kaya di Indonesia ini Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang gak kenal dia? Dia juga pribadi yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tapi masih juga dibujuk, diajak untuk tinggalkan Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, jawaban yang sangat simpel dan semoga melalui kesaksian ini iman kita semakin kuat dan kokoh dan diteguhkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.